آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصبا بالأمس راحته وأطلقت هاربا من ربقة الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. Para jamaah rahimakumullah, para bini sepuh ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita diberi berkenan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita Syarah Sulamat Taufik sampai pada halaman 10 baris yang ketiga dari bawah, membahas tentang riddah, penyebab iman seseorang lepas, orangnya namanya murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Au jaba malam yajib, au utawa au jaba majibake sapa wong malam yajib ing sesuatu sing gak wajib ijma'an sarana mufakate para ulama. Kadzalika kaya mungkono-mungkono maklumam minadin, ada orang jamaah sekalian mewajibkan amalan yang gak wajib. Itu mono wajib itu, padahal para ulama sependapat bahwa amalan itu gak wajib, diwajibkan dia, maka dianya murtad jamaah. Di sini dicontohkan
seperti kaziyadati rokaatin, kaya nambahi rakaat. Saya sholat maghrib jamaah. Sholat maghrib itu ditetapkan oleh Allah rakaatnya 3, tapi saya jamak qashar zaman. Saya samakan dengan isya, kan waktunya maghrib dan isya itu sama zaman. Bagi musafir jamaah saya ajak sholat maghrib jamak takdim sama isya. Setelah sholat maghrib langsung muadzinnya saya suruh mengumandangkan iqamah, jamaah saya ajak untuk sholat maghrib qashar 2 rakaat. Selesai sholat maghrib jamaah saya ajak sholat isya qashar 2 rakaat. Saya samakan antara maghrib dengan isya, maka akidah saya rusak. Dengan menyamakan maghrib dengan isya itu saya berpegang dengan apa yang disampaikan oleh khotib Jumat kemarin. Khotib Jumat itu ketika menyampaikan khutbah yang kedua menyampaikan bahwasanya Allah menyuruh kita agar berbuat adil. Kalau saya sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, kan gak adil. Maka saya samakan keinginan saya sendiri dengan pendapat saya sendiri, maka akidah saya rusak, iman saya lepas. Saya namanya orang murtad. Kita nggak boleh menetapkan hukum semau gue, jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan contoh ausajidatin atau nambahi sujud. Sholat yang setiap rakaat itu sujudnya 2 kali, rukuknya sekali setiap rakaat. Karena berpegang dengan apa yang disampaikan oleh khotib Jumat kemarin, rukuk itu saya lakukan 2 kali agar adil. Nggak boleh, nggak boleh itu bahaya, nggak tidak sekedar dosa, nggak boleh itu melepas iman saya. Saya namanya orang murtad. Tahu napa utawa meniadakan sebuah wong masyru'iyata mujma'in alaihi yang disyariatkannya hukum yang disepakati oleh para ulama. Kadzalika demikian juga saya menafikan amalan yang disyariatkan. Para ulama sepakat bahwa amalan itu adalah sunnah muakkadah. Saya nafikannya, artinya saya nafikan itu saya bilang kepada jamaah saya, gak ana ngono iku. Maka saya murtad. Mohon maaf jamaah, kita hidup di zaman fitnah. Di zaman akhir itu macam-macam orang. Ada agama baru sekarang ini, yang pada agama baru itu meniadakan ibadah, melarang bikin tempat ibadah. Kalau dibangun tempat ibadah nanti ada miro, ada riya, api-apian tempat ibadah, nggak usah. Maka orang yang ikut kelompok itu adalah orang murtad. Na'udzubillah. Murtad itu amal yang sudah tercatat
dicatat oleh malaikat raqib hangus mulai balik sampai hari ini. Kemarin saya sampaikan bahwasanya orang di dalam masjid jamaah ketemu teman, ngobrol sama temannya urusan-urusan duniawi, maka amalnya yang sudah dicatat oleh malaikat raqib hangus selama 40 hari karena ngobrol di masjid urusan duniawi. Tapi kalau ngobrol sampai menjadikan dia murtad, itu amal hangus dari mulai awal sampai hari ini. Na'udzubillah ya. Karena itu kita harus ekstra hati-hati, jangan menetapkan hukum dengan kehendak pribadi. Jangan menetapkan hukum dengan semau. Kita mengikuti ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Habibullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita enggak menangi Kanjeng Nabi, maka kita ngikuti para penerus Rasulullah. Penerus Rasulullah itu adalah para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Contohnya karwatibi ma'al faraid, koyo sholat rawatib bareng karo sholat fardu. Saya sholat jamaah maghrib, kemudian teman-teman setelah membaca amin, ngamini doa yang dibacakan oleh imam, para jamaah kemudian berdiri sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah itu namanya sholat rawatib. Saya bilang kepada jamaah, kok anak ini sholat itu ya maghrib itu ojo ditambah-tambah. Para jamaah rahimakumullah, nambah kalau kehendak saya itu bahaya, bikin sendiri jangan. Itu yang namanya bid'ah, dolalah. Nambah kalau memang itu disyariatkan jamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dulu bahwasanya sholat fardu yang 5 kali dalam sehari semalam itu ada sholat qobliyah ba'diyahnya. Qobliyah ba'diyah itu dinamai dengan sholat rawatib. Nah, saya tiadakan, nggak ono sholat rawatib itu. Maka saya yang meniadakan itu murtad. Kemudian di sini diterangkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani yang ngarang syarah kitab Sulamat Taufik ini, wal muradu bi rawatibi as-sunanut tabi'atul faraid. Utawi sing dikarepno dengan sholat rawatib itu adalah as-sunanut tabi'atul faraid, sunat yang mengikuti sholat fardu. Sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam, yang kemudian sudah didesain maghribnya hanya 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, kemudian ada rawatibnya. Ada rawatibnya, sekali lagi rawatib itu sholat qobliyah ba'diyah. Di sini disebutkan wa fiha lan iku ing dalem salat rawatib istilahun akharu, utawi ana istilah yang lain. Ngapunten, kita ngaji enggak boleh ngikuti apa kata tulisan. Ngaji
itu harus berguru jalannya. Nggak boleh ngikuti tulisan. Di sini ada jumlah khobariyah. Kalau anak-anak kita ngaji gramatika jamaah ada istilah mubtada khobar, yang di sini khobarnya didahulukan, namanya khobar muqaddam, mubtada'nya dikemudiankan, namanya mubtada muakhar. Tulisan kitab kita niku istilahan. Kula panjenengan kudu nulis di pinggire la'allal munasib istilahun, begitu jemaah. Mungkin yang cocok itu istilahun, bukan istilahan. Artinya beda jemaah. Kalimat itu beda tulisan, beda maksud jemaah. Terkadang beda tulisan, tapi karena cetakan itu yang ditugasi untuk nulis itu anak-anak yang hanya aliyah jangan, anak-anak yang hanya SMA, gak ngerti begitu jangan. Kita nggak boleh mengikuti jangan. Kita harus mengikuti guru. Saya dulu ngaji kepada guru saya, kemudian saya sekarang ditugasi ngaji di Serambi Masjid ini. Panjenengan dereaken, panjenengan harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Kalau ternyata yang saya sampaikan keliru, panjenengan harus mengingatkan saya. Kalau saya diingatkan, saya harus nerima. Oh, iya ya, matur nuwun. Saya harus matur nuwun. Saya panjenengan ini manusia yang di dalam surah Al-Asr diterangkan oleh Allah bahwasanya manusia itu makhluk yang merugi. Innal insana lafi khusrin. Beda dengan binatang yang ada binatang yang namanya kambing, ada binatang yang namanya lembu. Lembu, kambing itu bukan makhluk yang merugi. Kalau sudah waktunya bisa disembelih bermanfaat untuk orang banyak, dimakan jangan. Selesai sudah. Tapi kalau manusia jangan, sudah sampai waktunya mati, maka menghadapi masalah yang panjang harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama hidup. Karena itu kita diperintahkan akan berbuat itu ittiba kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid. Saya kemarin ngaji di masjid kampung saya, Burung. Kebetulan saya baca karya tulisnya Imam Ghazali yang terkecil, yaitu Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu diterangkan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya orang yang masuk masjid itu harus menjaga kesucian di samping kebersihan. Dan orang yang naik ke masjid itu harus melepas serandalnya yang kiri dulu, baru kaki yang kanan. Kaki yang kiri itu dilepas dari sandal, tapi gak dinaikkan ke lantai masjid, diinjakkan, dilulangi sandalnya. Kemudian kaki kanan dilepas dari sandal, dinaikkan
ke lantai masjid dengan membaca Bismillahi wa salamun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa lepas dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah baca basmalah itu macamnya banyak jamaah sekalian. Di antaranya untuk masuk masjid itu baca Bismillahi wa salamun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian matur kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan buat hamba pintu rahmat panjenengan. Kita harus memohon kepada Allah ketika masuk masjid, ya. Mohon akan dibukakan pintu rahmat. Kalau kita mau membaca doa ini, maka kita dilindungi oleh Allah dari ngobrol. Kita ternyata ketemu teman ketika selesai sholat tahiyatul masjid, ada teman kuliah kita dulu atau teman mondok kita dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya iya, sama jadi ngobrol banyak ya. Kita diperintahkan untuk membatasi ngobrol di masjid itu jamaah. Nanti aja setelah sholat isya kita ajak teman kita, teman kuliah kita dulu ke kantin jamaah, atau milih di mana lah ngobrol-ngobrol di kantin. Jangan ngobrol di masjid. Ngobrol di masjid itu kalau urusan dunia nggak apa-apa ya. Kalau urusan duniawi bahaya ya. Di masjid saya Bureng dulu ada tulisan mbah saya diberi pikorah ya, ditaruh di sebelah selatannya mihrab. Ada tulisan man takallama fil masjid bi kalamid dunya habita amalu arba'ina yauman. Barang siapa yang ketika di masjid ngomong urusan dunia, maka amal yang sudah dicatat oleh malaikat raqib hangus zaman 40 hari. Eman zaman kalau amal kita yang soleh hangus 40 hari eman zaman. Lebih-lebih kalau sampai kita murtad. Murtad itu amalnya hangus dari mulai balik, dari mulai tercatatnya amal. Karena itu kita harus jaga, jangan sampai kita murtad. Kemudian yang kedua, kita harus jaga, jangan sampai ngobrol di masjid. Kalau di masjid ngobrol urusan dunia, monggo. Urusan dunia, urusan agama, monggo. Urusan ilmu memang dianjurkan. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian wafiya istilahun akharu. Jadi tulisannya bukan istilahan. Wafiya lan ibu endalem sunat rawatib istilahun akharu, utawi ono redaksi yang lain. Apa itu redaksi ini? Wa huwa utawi istilah iku annaha sak temene rawatib iku annawa filul muaqqatatu biwaktin makhsusin. Salat sunnah yang ditetapkan waktunya dengan waktu yang khusus. Waktu khusus itu adalah waktu setelah sholat maghrib, namanya ba'diyah maghrib. Syukur jamaah sekalian kalau setelah ba'diyah maghrib kita bisa sholat awabin. Sholat awabin itu 6 rakaat. Sholat ba'diyah maghrib itu hanya 2 rakaat. Mohon maaf, saya nggak bisa melakukan sholat awabin kalau saya sedang punya kewajiban ngaji. Coba ngapunten,
kalau orang sekelas saya ini ngaji belajaran. Setelah orang-orang selesai sholat ba'diyah, terus duduk di sini, saya masih sholat al-waktu. Para jamaah pulang ya, oh kok Ustaz tidak tukar. Tapi kalau guru saya dibutuhkan orang ya, saya punya guru tiap hari ngaji rutin gini. Tapi setelah maghrib beliau sholat al-waktu 6 rakaat al-waktu itu. Beliau bisa aja karena beliau dibutuhkan banyak orang. Beliau orang yang sudah makomnya. Saya belum makomnya, saya hanya belajar sama saya taat sama Habib Muhammad Ba'bud, ditugasi supaya ngaji malam Ahad ini, kecuali Ahad yang keempat, kecuali Sabtu yang keempat jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, kemudian diistilahkan rawatib itu dengan nawafil. Nawafil itu sama jamaah, tapi istilahnya lain, yaitu qobliyah ba'diyah. Qobliyah yang paling jos adalah rakaatul fajri. Setelah azan subuh itu kita diberi kesempatan untuk sholat rakaatul fajri. Istilah lain qobliyah subuh. Qobliyah subuh hanya 2 rakaat jam. Ngapunten, kita melakukan sesuatu itu harus ittiba kepada kanjeng Nabi, nggak boleh bikin sendiri jangan. Tak sempurna nih, aku mau sholat qobliyah subuh 2 rakaat, aku sholat mana? Nggak ada dasarnya jangan. Qobliyah subuh itu yang 2 rakaat, dan 2 rakaat itu bisa diistilahkan lain dengan rakaatul fajri yang nilainya luar biasa. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya sholat subuh, artinya sholat 2 rakaat sebelum iqamah, sebelum sholat fardu subuh, itu nilainya lebih baik daripada dunia ini seisinya. Isi dunia itu banyak ya. Ada emas sekian ton, ada berlian sekian ton, ada wanita cantik sekian banyak. Itu kita peroleh besok dikasihkan kita hanya dengan sholat rakaatul fajri, karena nilainya luar biasa jemaah. Sehingga Imam Ghazali itu gurunya guru menyampaikan bahwasanya barang siapa yang ketika sampai di masjid ternyata iqamah dikumandangkan belum sholat rakaatul fajri, maka dia disuruh jangan sampai duduk sholat subuh. Kalau warga Nahdliyin, kita sholat itu pakai usolli fardu subhi rakaatain makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita itu belum duduk jamaah, maka di samping kita dapat pahalanya sholat fardu subuh berjamaah, kita dapat pahalanya sholat tahiyatul masjid, walaupun itu gak diniati ya. Karena kita nunggu, gak duduk ya. Karena itu wajib jangan kita belajar, wajib kita ngerti. Kemudian karena rakaatul fajr itu menurut Rasulullah khairum minad dunya wa ma fiha. Gurunya guru Imam Ghazali radhiyallahu anhu menyampaikan komentar bahwasanya barang siapa
yang masuk masjid belum sholat qobliyah subuh, belum sholat rakaat al-fajr, terus dikumandangkan iqamah, dia berjamaah sholat subuh, maka bagi dia perlu sholat rakaat al-fajr. Bagi dia yang ketinggalan belum sholat qobliyah subuh, perlu sholat qobliyah subuh setelah wiridan selama masih di dalam waktu, bukan qadhaan. Kenapa Imam Ghazali memberikan komentar begitu? Saking jose sholat rakaat al-fajr, ojo sampai ditinggal no. Jangan sampai enggak sholat rakaat al-fajr. Cuman yo ojo sholat rakaat al-fajr itu petang rakaat, ya orang rakaat aja. Beberapa waktu yang lalu saya matur jamaah bahwa barangkali namanya manusia jamaah, malam nanti kita keringan, kita bangun sudah menjelang subuh, mandi-mandi terus ke masjid, di masjid sholat rakaat al-fajr, kemudian jamaah subuh. Tadi malamnya nggak sholat tahajud, maka kita diperintahkan agar tahajud itu kita qadha. Jadi setelah sholat duha kita sholat tahajud, karena bukan waktunya, namanya qadhaan. Itu untuk ngajar nafsu agar besok jangan sampai keringan lagi, jangan sampai nggak punya kesempatan sholat tahajud. Diajar nafsu itu harus kita kalahkan Jadi usulli sunat tahajud rakaat ini qadhaan. Tapi kalau rakaat al-fajr karena masih waktunya wajar, setelah wiridan jamaah setelah baca amin doanya imam, kita sholat rakaat al-fajr adaan, bukan qadha. Itu pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali itu luar biasa zaman. Saya kalau malam Kamis ikut kajiannya Ihya Ulumuddin, ikut kajian karya Imam Ghazali yang namanya Ihya Ulumuddin. Di dalamnya Habib Ali bin Hud, Kampung Margi. Luar biasa Imam Ghazali membahas tentang ilmu, tentang ilmu. Dan alhamdulillah saya istiqomah baca yang kedua. Ihya itu dibuka oleh Habib Mustafa, kemudian kitabnya diserahkan saya pembaca yang kedua. Mohon maaf karena ngikuti pengajiannya para habaib nggak pakai diartikan, nggak pakai diterangkan, ya dibaca lafadznya begitu saja. Itu karyanya Imam Al-Ghazali jamaah sekalian. Kemudian Imam An-Nawawi Al-Badani meneruskan keterangannya, Wat-tarawihu wal-idu wad-duha rotibatun ala-tsani. Sholat tarawih ini sholat id, idul fitri, idul adha, sholat duha itu termasuk sholat rawatib juga, termasuk sholat rotibah, jamaknya rawatib menurut pendapat yang kedua. Lal awali bukan menurut pendapat yang pertama
istilah yang pertama, sholat rawatib itu dinamai dengan sholat rawatib itu dinamai dengan sholat nawafil gitu. Sekali lagi, sholat rawatib itu ada istilah dua. Yang satu itu namanya nawafil, yang satu itu namanya rawatib. Nah, menurut qaul yang kedua itu namanya rawatib jamaah sekalian. Lalu duha, tarawih itu masuk kelompok sholat nawafil jamaah. Ada dua istilah, ada nawafil, ada rawatib. Lal awali bukan mengikuti istilah yang pertama. Istilah yang pertama adalah rawatib jamaah. Apa tahu Dumairi? Keterangan ini disampaikan oleh Imam Ad-Dumairi. Para jamaah rahimakumullah, termasuk murtad jamaah sekalian adalah azama alal kufri fil mustaqbali. Azama utawa nejo sapa wong alal kufri ing atase masuk agama liya fil mustaqbali ing dalam zaman akan datang. Para jamaah rahimakumullah, saya kebetulan mengikuti kegiatan yang di situ banyak orang Kristennya atau banyak orang Budanya. Saya perhatikan wong Kristen itu ternyata apik ya, wong Buddha itu termasuk apik ya, menurut saya jangan. Kemudian saya punya azam, meneh aku tak pindah nang Kristen ae, meneh aku pindah nang Buddha. Wong Islam itu welek ya. Maka saya murtad teman. Saya waktu itu sudah kufur teman. Kenapa? Karena orang Islam, orang mukmin jaga keislamannya, jaga keimanannya, itu wajib teman. Saya punya azam karena melihat orang-orang yang kafir, istilah sekarang diperhalus, orang-orang yang non-muslim itu baik dengan banyak orang. Wong Kristen, wong Buddha itu ono duntuman karoyokan. Kalau ada berkat mohon maaf, royokan. Wong Islam ono berkat royokan, kalau wis oleh iki jamaah. Njupuk mana? Mohon maaf, kalau kita ngambil lebih dari bagian kita, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Saya kemarin diladui istri saya ngikuti manasik di Juanda sana, di hotel Abang gitu. Cerita sama banyak wong-wong akeh budal umroh kan ada prasmanan zaman. Ketika isoma, istirahat, sholat, makan, itu yang disediakan itu dihabiskan zaman. Bawa tas untuk ngambil makanan zaman. Wow, suka ngerti ini ya. Iku lah ono cleaning service, ono ustate sing nyampekno manasik iku.
ono petugas cincekno kabeh. Mohon maaf jamaah, walaupun itu gratis, ambil boleh, tapi kalau ngambilnya lebih dari bagian itu haram ya. Nah, saya melihat orang Islam begitu, saya punya rencana, meniak aku tak melok Kristen naik, maka saya sekarang jadi murtad. Saya sekarang sudah keluar dari Islam. Karena itu kita muslim, kita mukmin harus jaga kebaikan Islam, jaga kebaikan nama iman jamaah sekalian. Lalu jamaah sekalian, selanjutnya Imam An-Nawawi Al-Bandani menyampaikan bahwasanya li'annas tidamatal islami karena sak temene tetepi Islam iku syaratun dadi syarat wong Islam diakui keislamannya kalau dia tetap Islam ilal mamat zaman. Kalau ada orang dari kecil dia muslim sampai usia 27 dia muslim, kemudian ketika dapat calon, kebetulan calonnya orang Kristen, calonnya ngomong, mas aku gelem karo sampeyan, nek sampeyan gelem melok Kristen. Orang ini ikut Kristen, maka orang ini namanya murtad ya, dijuluki sebagai orang kafir. Karena itu kita harus menjaga keislaman kita. Kon muslim harus muslim sampai akhir hayat. Ya bunten para jamaah, kita berhenti sampai di sini saja. Besok kita lanjutkan walau sama as-syakhsu ala fi'lin kabiratin fi ghadin fala yafsuku. Besok baris yang kedua, cuman bukan besok jamaah sekalian. Besok itu waktunya guru saya Kiai Ihya Ulumuddin. 2 minggu lagi waktunya saya, halaman 11 baris yang kedua. Para jamaah, inilah kajian yang bisa kita ikuti. Moga-moga membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf atas perhatian panjenengan. Mau nderekaken ngaji niki kula sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.